Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi yang Bapak sayangi, mohon maaf hari ini Bapak tidak bisa datang karena Bapak sedang berada di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Perbumuli, ya. Oleh karena itu, untuk materi pertama nanti kalian seperti biasa tetap berdiskusi, lalu tolong dicatat nama-namanya, yang absennya, kemudian yang aktif, yang bertanya, soal-soalnya dimasukkan ke dalam grup, ya. Biar semakin banyak pertanyaan akan menjadi dalam materinya, dan nanti juga akan menjadi sebuah buku soal wal jawab. Diawasi, dikontrol oleh ketua kelas, ya. Kemudian materi mutolaah, karena sebentar lagi kita mau ujian semester, ya. Bapak langsung membahas tentang al-mabhath ats-tsani. Pembahasan yang kedua, al-khitabu wa daurul ijtima'i lil mukhatab. Khitab atau discourse, wacana, ya, surat boleh juga, dan peranan sosial bagi mukhatab, bagi orang yang diajak bicara. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-asma, ya, nama-nama. Kemudian al-kuna wal alqab itu Bapak lengkap, ya. Secara pemahaman umumnya kuna itu dalam contoh-contohnya seperti saya Salahuddin punya anak namanya Ahmad, maka saya dipanggil Abu Ahmad, gitu, ya. Si fulan punya anak Hamzah, disebut Abu Hamzah, begitu. Itu namanya kuna atau kunyah. Kalau kuna jamaknya, kunyah mufradnya. Kalau ibu-ibu misalnya punya anak Fatimah, ya, Ummu Fatimah, gitu, ya. Lalu yang ketiga gelar. Nah, gelar ini diperuntukkan biasanya kepada orang membeli gelar ini. Ada yang lakob, ya, gelar, julukan. Ada yang madah, ada yang bermakna pujian, ada juga bermakna ejekan. Ya, seperti teman kita botak misalnya palanya, kita julukin dia Bapak Botak misalnya, Bapak Botak, Pak Botak, Pak Botak, gitu. Pemain bola Tom Haye misalnya itu digelarkan profesor, namanya lakob, alkob. Seperti juga, ya, kasus-kasus yang terjadi saat ini tentang Sayyid, ya, tentang Habib, itu juga kategori dalam kata julukan atau lakob. Nah, ada lakob yang untuk mencela seperti tadi botak, ada yang untuk juga memberikan penghargaan, penilaian, penghormatan seperti profesor, gitu, doktor. Juga diberikan, disematkan kepada khalifah-khalifah atau orang-orang yang punya peranan dalam sosial. Dalam hal ini misalnya para sahabat Nabi, ya, Sayyidina Umar misalnya dikasih gelar Amirul Mukminin, gitu kan. Kalau presiden kita Soekarno misalnya Panglima Besar, itu juga merupakan lakob, ya. Demikian juga pada masa-masa sahabat, kemudian juga dari Rasulullah, itu Rasul, Anbiya itu juga gelar, ya. Kiai, ulama, gelar, ya.
Demikian juga di para sahabat. Lalu masuk kepada masa Umayyah dan Abbasiyah. Di situ banyak juga para raja-raja menggunakan gelar-gelar. Nah, ada pertanyaan as-su'alu al-matruh, ya. Bisa dilihat di halaman 50. Al-mabhatsu ats-tsani, pembahasan yang kedua, ada al-khitabu wa daurul ijtima'iyyu lil mukhatab. Khitab atau diskurs, wacana, surat, ya, dan peranan sosial bagi si mukhatab, orang yang kita ajak bicara. As-su'alu al-matruhu huwa, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan, yaitu kaifa nukhatibu ashabal maqamati wa nukhatibu man lahu daurun ijtima'iyyun. Kaifa nukhatibu ashabal maqamat, bagaimana kita berbicara, ya, kepada orang-orang yang punya makom, punya kedudukan, punya manzilah, ya. Wa nukhatibu man lahu daurun ijtima'iyyun, bagaimana kita berbicara kepada orang yang punya peranan sosial, status sosialnya, ya, dalam masyarakat. Dia punya kedudukan, apakah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Gubernur misalnya. Man lahu maqamun aw manzilatun fil mujtama', orang yang punya kedudukan, punya status sosial, punya manzilah di dalam sebuah masyarakat. Kal anbiya'i, seperti para nabi misalnya. Wal khalifati, para khalifah. Wal malik, raja. Was sultan, sultan. Wal rais, dan ketua atau presiden, ya. Wal mudir, direktur dalam sebuah perusahaan misalnya, itu gelar juga, pak direktur. Wal wali, wali juga, ini merupakan, wal wali merupakan gelar untuk orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa syekh al-kamil, ini juga gelar, ya. Biasanya ditujukan kepada para mursyid tariqah, syekhul kamil, orang alim, ya, yang dengan ilmu dan amalnya. Wal ustaz, dan guru. Nah, itu sebuah laqab, julukan atau gelar. Waman lahu ad-darajatu, dan bagaimana kita berbicara kepada orang yang memiliki darajah, tingkatan. Wa makanatun khasatun 'indan nas, dan punya kedudukan khusus di tengah masyarakat, ya. Apakah bos misalnya, ya, dia seorang bisnismen, atau sekarang orang dewan lah, ya, pak dewan itu kan dia punya lahu makanun khasun, gitu, ya. Hal nukhatibuhum wa nukallimuhum kamukhatabatin wa mukalamatil awam, apakah kita akan menyapa mereka, akan berbicara kepada mereka dengan sapaan, ungkapan, pembicaraan seperti kita bicara dengan orang-orang awam, orang biasa misalnya. Apakah sama? Ya, karena ini juga, gelar juga bagian daripada adab. Kita manggil orang yang punya kedudukan, ya panggillah Pak RT gitu, Pak RW gitu, ya. Namanya RT Udin,
Jangan langsung panggil Udin. Jangan. Udin, saya minta surat dong. Rekomendasi untuk ke kelurahan. Kan nggak sopan itu. Tapi Pak Udin. Nah, ada kata Pak lah. Atau Abang lah boleh. Gitu ya. Hal nukallimu sayyidal ummah bikalami al-ummah. Hal nukallimu sayyidal ummati bikalamil ummah. Apakah kita berbicara ya kepada pemimpin umat, pada pemimpin masyarakat ya, sama seperti kita berbicara dengan umat, dengan masyarakat? Nah, tentunya tidak ya. Wa nukallimul muluka bikalami suqati. Apakah kita berbicara kepada raja-raja sama seperti kita berbicara kepada orang pasar? Kan enggak ya. Wa nukallimul kabira bikalami saghir. Apakah kita berbicara dengan orang-orang yang sudah dewasa, orang besar, usianya lebih besar, sama seperti kita bicara dengan para anak-anak, orang yang di bawah umur? Kan tentunya beda ya. Laqad dallana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dzalika biqaulihi. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita ya. Ini namanya pelajaran tarbiyah dari Nabi dengan sabdanya, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada seluruh manusia ala qadri. Nah, ini penting ya, uqulihim ya, tergantung kepada kadar akal mereka. Gak mungkin kita bicara kepada para kalangan mahasiswa dengan bahasa anak-anak, atau kita bicara dengan anak-anak dengan bahasa kuliah. Nggak nyambung ya, nggak nyambung. Wa aidan ruwiya fil hadits. Demikian juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, anzilu an-nasa manazilahum ya. Wa fi riwayatin qala nahnu ma'asyirul anbiya'i umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Ini Bapak mohon maaf sedikit ini berat sebetulnya bicaranya, lagi sakit gigi ya. Sakit gigi, sakit segala. Jadi sedang ngebet-ngebetnya sebetulnya. Demikian juga dalam riwayat yang lain, baginda Rasul berbicara anzilun nasa manazilahum. Artinya berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Gitu kan. Kita bicara depan guru kan berbeda bicara dengan depan teman-teman secara mahasiswa, beda. Ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, wahai para anbiya, kami diperintahkan ya untuk berbicara kepada seluruh manusia ala qadri uqulihim, tergantung apa? Kapasitas akalnya atau kapasitas kepintarannya. Begitu ya. Nah, di sini ada kata-kata akal. Bapak ingin sedikit menambahkan, kita itu Allah muliakan ya. Laqad karamna bani Adam. Kenapa? Ya, dalam Al-Qur'an banyak disebutkan tentang kita manusia. Dalam surat An-Nas disebutkan kita 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Padahal Allah bukan hanya Tuhan manusia.
Allah apa? Khaliqu jami'i kullal khalaik. Allah adalah pencipta seluruh makhluk. Tapi kenapa Allah sebutkan ilahin nas, malikin nas? Ya, karena kita makhluk Allah yang paling mulia, yang Allah muliakan kita dengan akal. Maka kata Nabi, bicaralah kepada orang sesuai dengan akalnya, kecerdasannya, pemahamannya, kapasitas dia bisa memahaminya, agar nggak jadi fitnah. Nah, akal ini adalah nikmat Allah yang paling mahal. Jangan kita rusak akal ini. Kita kembangkan bagaimana bersyukur kepada Allah dikasih akal dengan banyak belajar, banyak membaca, banyak berpikir, tafakkaru. Kita diperintah untuk merenung, berpikir, dan terus belajar. Yang kedua, Allah kasih kita ilmu, akal untuk menerima ilmu-ilmu Allah yang begitu luas, begitu banyaknya. Ya, kedua, kasih ilmu. Beda dengan makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga, wa kallafahum bi khidmatillah atau bi khidmatihi. Allah taklifkan kita manusia untuk beribadah, bermuamalah kepada Allah dengan baik. Katanya wa in qamu ala hadhihi alwazaif, jika tiga fungsi ini kita jalankan, akal kita jaga, kita pelihara, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau mahasiswa, pelajar, ya belajar sedalam-dalamnya. Ya, dosen banyak meneliti. Apalagi tridama perguruan tinggi. Ya, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Nah, di sini kita harus bisa membedakan berbicara dengan siapa. Ya. Baik, kembali tadi kepada Allah muliakan kita dengan akal, ilmu, dan beribadah. Kalau kita jalanin semua, katanya kita akan jadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Sebaliknya, wa in lam yaqumu ala hadhihi alwazaif, jika kita tidak melaksanakan tiga fungsi ini, akal kita nggak gunakan untuk berpikir, merenung akan kebesaran Allah. Jadi kita rusak dengan narkoba, kita rusak dengan minuman keras, maka kita akan hina katanya. Ilmu yang Allah berikan kita kagak amalin, kita nggak kembangkan, kita akan hina. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk bertaat kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita nggak jalanin, ibadah malas, baca Quran malas, zikir nggak pernah, kita akan hina. Raddu kata ila asfalis safilin, kita akan dikembalikan kepada tempat yang paling hina, yang paling dasar, tempatnya orang-orang munafik. Ya. Bahkan katanya walam yusawu kalban wa khinzir. Ini kata Imam Sawi dalam tafsir Sawi, sarah daripada tafsir Jalalain. Ya, kita nggak setara kalau akal kita nggak kita gunakan, ilmu kita nggak kita amalkan, kita yang ketiga nggak ibadah kepada Allah, kita tidak setara dengan anjing dan babi. Waliyadzubillah. Kita tahu bagaimana maqam dudukan anjing dan babi. Ya. Kemudian lihat teksnya lagi. Naam, ya. La syakka annal kalama lahu usuluhu wa fununuhu wa qawaiduhu wa asalibuhu. Ya, kita tidak ragu lagi, artinya pasti bahwa kalam itu memiliki dasar-dasarnya, memiliki funun, seni-seni, wa qawaid, dan memiliki kaidah-kaidahnya, wa asalibuhu, dan memiliki uslub-uslubnya, gaya, ya, bahasa, susunan, tarakibnya, alisia, ya, bahasa Latinnya. Kullu dzalika minal muhim.
ma'rifatuhu wa itqanuhu. Semuanya itu diantara hal-hal yang paling urgent, paling penting untuk diketahui dan itqanuhu, dikuasai dengan sebaik-baiknya. Itqan, ya, bukan hanya tahu tapi dia memahami dengan baik. Itqan. Kalau orang yang hafal Quran, mutqin namanya tuh, udah hafal banget, lancar banget. Wa khasatan idza kana al-mukhatab rajulan syarifan au ma'rufan dzu makanatin. Khususnya atau apalagi apabila orang yang kita ajak bicara itu si mukhatab itu seorang yang syarifan, orang yang mulia. Ya. Au ma'rufan, atau orang sudah ma'ruf, terkenal. Dzu makanatin, arti orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Wanzuru kaifa kana Allah azza wa jalla yukhatibu sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Allah azza wa jalla, ya, menyapa, lihat, berbicara kepada pemimpin kita, nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Para mahasiswi minal adab, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad langsung kita jawab sallallahu alaihi, sambil tangannya begini, tanda ta'ziman wa takriman, sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Beliau adalah penghulunya para nabi dan para rasul. Hal kana Allah yukhatibuhu, hal kana Allah yukhatibuhu kamu khatabati sa'ir anbiya'ihi. Ya, maaf berada ini. Hal kana Allah yukhatibuhu kamu khatabati sa'iri anbiya'ihi. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyapa nabi, berbicara kepada nabi seperti berbicara kepada nabi-nabi yang lain? Bitabai la, tentunya tidak. Lihat, li'annana idza tasaffahna al-Qur'ana al-Karima tasaffahan daqiqan. Karena kita, apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran Al-Karim dengan lembaran sekebet demi sekebet dengan detail, ya, sanajidu anna Allah azza wa jalla hinama yukhatibu sayyidal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanajidu, kita akan menemukan, mendapatkan bahwa Allah azza wa jalla ketika menyapa penghulu para anbiya atau menyapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yukhatibuhu bi uslubin khasin. Sesungguhnya Allah menyapa nabi, berbicara kepada nabi dengan uslub, gaya bahasa yang khusus. Kenapa? Sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Wa min huna ta'allama al-balaghiyun ad-darsa. Dari sinilah para ahli-ahli balaghah, ya. Ini balaghah ada di atas nahwu sorab balaghah, ya. Itu ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi', ya. Dari sinilah para ahli-ahli balaghah, ya, belajar, ya. Wa min huna, dan dari sinilah ta'allama al-balaghiyun ad-darsa fa'arafu kaifa yukhatibu ashabal maqamati, dan mereka akhirnya memahami bagaimana, ya, berbicara, menyapa kepada orang-orang yang punya maqamat, punya kedudukan. Wa man lahu daurun fil mujtama'i, dan bagaimana berbicara kepada orang yang punya peranan, ya, di dalam masyarakat. Wa sayati tafsilu hadzal kalam fi ma ba'd, ya. Insyaallah akan datang
pembicaraan ini secara tafsil, secara terperinci sebentar lagi ya. Wa hadhihi al-as'ilatu sanajidu ajwibataha min khilali dirasatina fi hadzal mawdu' insyaallah. Pertanyaan-pertanyaan ini kita akan dapatkan jawaban-jawabannya ya pada kajian-kajian kita ini pada tema ini insyaallah. Wa qad sabaqal qawlu bi anna hadzal mawdu' huwa juz'un min al-maqam aw siyaqul hali. Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa tema ini adalah bagian daripada maqam atau siyaqul hal ya. Context of situation. Jadi konteks ketika dia berbicara itu bagaimana kondisi ini ya. Halnya. Situasinya. Au ma asmainahu nahnu li awwal marrah fi at-turath al-lughawi al-arabi ya. Qadimuhu wa hadithuhu al-masrahu al-lughawi, atau apa yang kita telah namakan di awal-awal kajian ini dalam turath al-lughawi ya, al-arabi qadimuhu wa hadithuhu, baik yang dulu dan yang sekarang, istilahnya al-masrahu al-lughawi, teater bahasa. Fi muqabili siyaqil maqal atau siyaqi mukawwanat an-nass, linguistic context ya, yakni al-jaw al-kharij, artinya apa, sisi luar, alladhi yuhitu bil kalam, yang meliputi pembicaraan, min zurufin wa mulabasat, dari zuruf, kondisi-kondisi orang berbicara. Misalnya katakanlah orang berceramah, temanya sama tapi tempatnya berbeda. Ketika beliau di atas mimbar, beliau melihat orang-orang ini, dia akan berbicara itu lafaz-lafaz yang keluar itu terpengaruh dengan kharij, jauh al-khariji ya, dengan kondisi sekitarnya. Itu namanya dari konteks of situasi ya, situasinya bagaimana dia berbicara saat itu sangat berpengaruh. Apalagi seorang penulis juga berpengaruh ketika dia berbicara dengan kondisi alamnya, tempatnya. Oleh karena itu banyak para penulis ketika ingin menulis, beliau mencari tempat yang nyaman, enak, agar inspirasinya tuh keluar, berkembang ya. Baik. Wa tatamatsalu anasiruhu al-asasiyatu fi shakhsiyati kullin minal mutakallimi was-sami'i ya, wal 'alaqati bainahuma. Dan unsur-unsurnya itu tatamatsal, akan tergambar pada unsur-unsur asasinya ya, unsur-unsur pokoknya itu akan tergambar dalam seseorang ya, itu baik dia mutakallim, pembicara, atau sami, atau pendengar ya, wal 'alaqati bainahuma, atau hubungan antara keduanya, si pembicara dan si pendengar. Wa ma fihi min khusukhusin wa asyain, dan apa-apa yang di dalamnya ada beberapa orang dan ada sesuatu, ada barang-barang atau ada sesuatu. Wa yudhifu ba'dhum az-zamana ya, kemudian juga sebagian para lughawiyin menambahkan juga ada waktu. Wa ma yalufuhu min awalimi hayatiyatin ijtimaiyatin, dan apa yang mengitarinya di antara pilar-pilar kehidupan sosial, atau siasia atau politik, atau thaqafiyah atau kebudayaan. Tsumma atharul khitab fil kalam awil hudur, kemudian
ada pengaruhnya juga wacana atau pembicaraan. Kalau dalam surat ya surat, kalau dalam pidato ya orasinya, kalau dalam bicara biasa ya pembicaraan sehari-harinya, ya fil kalami awil hudur, dalam pembicaraan atau dalam hadirnya. Walaysa min sya'nina fi hadzal mabhath an nudkhila fi tafasil kalam anil maqam. Tapi ya bukannya kapasitas kita sekarang ini di dalam kajian ini masuk secara terperinci berbicara tentang maqam, ya. Walakin nuridu an naqula, tetapi ingin kami katakan, anna daural ijtimaiyya lil mukhatab lahu sya'nun muhimmun jiddan fil maqam, bahwa peranan sosial bagi seorang yang diajak bicara itu memiliki sesuatu yang sangat penting, ya, dalam kedudukannya. Wa yabdu anna al-maqama 'ala al-mustawa al-balaghi huwa ruknun asasiyun fi sihhatil kharijiyah. Dan tampak sekali bahwa maqam, ya, dalam level balaghah dia merupakan rukun asasi, ya, rukun yang paling dasar, rukun yang paling dasar sebentar Bapak lagi memperbaiki tulisan, ada yang sedikit kehapus, ya, kelongkam. Rukun asasiyun fi sihhatil kharijiyah linas, yang merupakan rukun yang asasi, yang fundamental dalam ini PDF, ya, dalam kebenaran, ya, sisi luar teks. Jadi misalnya begini, katakanlah tadi diangkat sebagai al-masrah al-lughawi, seorang artis misalnya, masing-masing sudah dikasih teks oleh sutradara, dia akan berbicara. Ada faktor-faktor yang sangat penting juga yang mempengaruhi komunikasi keduanya. Itu apa tadi? Faktor tempat, faktor waktu. Itu namanya sisi khariji linas, ya, sisi lain, sisi di luar teks. Itu juga mempengaruhi si pembicara dan si pendengar. Misalnya kita bicara, di luar sana ada suara mesin yang sedang orang kerja, ya, akhirnya membuat bising. Itu pengaruh kepada tarkib nanti, susunan si pembicara, atau kepada fahmul masmu', pemahaman yang didengar oleh si mukhatab atau pendengar, begitu, ya. Taib. Ay al-intiqalu bihi min al-fasaha ila al-balaghah. Artinya sebuah peralihan dari fasaha kepada balaghah, al-mutamatsila fi wujubi mutabaqatil kalam, yang tergambar terbentuk dalam, ya, wajibnya mutabaqatil kalam, atau mutabaqah, kesesuaian pembicaraan. Artinya target pembicaranya itu tercapai. Li muqtadal hal, kepada, ya, kondisinya. Waqad yakunu an-nasu aw al-khitabu fasihan ay sahihan sihhatan dakhiliyatan min haitsu dawakhilihi at-tarkibiyah wa qawaidihi al-fununijiyah wa sarfiyah. Dan terkadang teks atau wacana atau surat pembicaraan khitab itu, yaitu sudah bagus, fasih, artinya sahih, benar, secara sihhatan dakhiliyah, artinya secara nahunya, sorobnya, tarkibnya, ya, min haitsu dawakhilihi at-tarkibiyah,
dari sisi ya dari dalam tarkibiyah susunannya, wa qawaidihi dan kaidah-kaidah nahwiyahnya, wal fonologia dan fonologinya, wa sarfiyah dan sarafnya, wan nahwiyah dan nahunya. Walakinnahu la yakunu balighan illa idza wafaqa muqtadal hal. Tetapi tadi susunan kata yang begitu indahnya, nahunya tepat, susunannya tepat, ya, enggak salah secara kaidah i'rabnya, secara fonologinya, sarfiyahnya juga enggak salah, pemilihan kosakatanya juga tepat semuanya. Katanya pembicaraan itu atau khitab itu atau kata-kata itu ya la yakunu balighan, ya bisa juga tidak menjadi ungkapan yang baligh illa idza wafaqal muqtadah, kecuali apabila ya la yakun baligh, tidak menjadi baligh illa ya kecuali idza wafaqal muqtadah, kecuali apabila dia bertepatan berkenan dengan muqtadal hal, ada dengan konteksnya, ya, konteks dia berbicaranya. Wama yalufuhu min ajwa'il kharijiyatin, dan apa yang meliputinya dari ya sisi-sisi luar sosialnya, wa thaqafiyah dan kebudayaannya. Waqad lakhasa al-balaghiyun dzalika kullahu fi qaulatihim al-masyhurah. Dan para ahli-ahli balaghah telah khususkan semuanya itu pada pernyataan mereka yang populer, likulli maqamin likulli maqalin maqam, ya. Artinya di setiap ungkapan itu ada maqamnya, ada situasi yang tepatnya. Ada orang berbicara temanya sama seperti tadi dia khutbah, tapi maqam yang disampaikan itu kurangnya enak, kurang nyaman, maka mungkin kurang mengena kepada si pendengar. Ya, tapi ketika makom situasinya enak, nyaman, ya bisa sampaikan, terasa enak, ya. Situasi, suasana dia menyampaikan khutbahnya itu dia rasakan enak, mendukung, maka kata-katanya pun akan begitu indah lagi mengalir. Dan juga enak diterima oleh sang pendengar, ya, oleh audiens. Wa fi qaulihim, dan pada perkataan populer mereka, likulli kalimatin ma'a sahibatiha maqamun. Nah, setiap kalimat itu bersama orang yang membicarakannya itu ada makamnya, ya. Taib al-maqamatu wal mawaqif al-lughawiyah al-ijtimaiyah, atau disebut juga dengan al-masrahu al-lughawi, ya. Maqam atau mawaqif, situasi, bahasa sosial, sosiolinguistiknya, atau bahasanya disebut juga masrah al-lughawi, teater bahasa. Wa yattadihu min hadha alladhi naqulu anna sihhatal kalam, dan jelaslah dari ini yang kita katakan bahwa baiknya sebuah perkataan, sebuah pembicaraan, la tatimu, tidak akan sempurna kalam tersebut, illa bi amrayni mutalazimain, kecuali jika ada dua perkara yang semestinya. Pertama, sihhatut ta'lifi, artinya benar secara ta'lif, susunan bahasanya. Misalnya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, tarakib nahwiyahnya, sarfiyahnya. Jika khobar, ya khobarnya harus yutabiqu mubtada, menyesuaikan mubtada. Mubtadanya mudzakkar, khabarnya mudzakkar, mubtadanya muannas, khabar muannas, ya, dan begitu selanjutnya.
Wa sihhatu ta'lifi, ya kebenaran dari susunannya, wal bina'u al-lughawi, dan struktur bahasa, tabqan lil qawaid al-muqarrarah, mengikuti atau menyesuaikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, artinya secara nahwiyah, sarfiyah, ya. Wa kaunuhu mutabiqan li maqamihi, dan perkataannya juga itu sesuai dengan makamnya, dengan situasinya. Wa mulaiman lizur fihi wa halihi, dan sesuai dengan kondisi dan halnya. Fal janiban mutakamilan. Nah, dua sisi ini saling melengkapi. Fala yumkinu ayaktafi biwahidin minhum. Tidak mungkin ungkapan tadi, pembicaraan tadi menjadi baik, ya, dengan hanya mengandalkan satu sisi saja. Misalnya tadi susunan nahwu sarfnya bagus, makamnya, situasinya enggak mendukung, maka tidak akan menjadi sebuah kalam yang baik. Kemudian juga sebaliknya, jika makom sudah enak tapi dia bicaranya, kata-katanya enggak baik, enggak teratur, enggak tepat, rusak secara bahasa. Naam, la nunkiru annal kalama sahiha la budda min janibaihi al-lughawi wal maqami. Ya, kita tidak mengingkari bahwa sebuah perkataan yang benar secara kaidah-kaidah, ya, artinya yang bisa diterima dengan baik, itu harus ditinjau dari dua sisi lughawi dan sisi maqam, konteks, ya. Wa anna lahu darajatun mutafawitatun, dan dia memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, minal qabuli awil irtiyah, daripada diterima, ya, menyenangkan, wal istihsan, dan dianggap baik. Walakin dzalika la yatimmu bijanibin duna akharin, tetapi hal itu tidak akan sempurna dengan hanya mengandalkan satu sisi saja tanpa sisi yang lain. Wa innama tamamuhu wa tahqiquhu murattabatun bi mura'atin janibaini duna farqin. Dan hanya saja kesempurnaan kalam tadi, ya, dan hakikatnya itu murtabit, saling berkaitan, bimura'atil janibain, dengan menjaga dua sisi, ya, duna farqin, tanpa dipisahkan, begitu, ya. Sudah 43 menit, ya. Bapak kira ini cukup. Selanjutnya kalian baca terus dan kalian pahami. Di sini nanti ada unsur-unsur, ya, mauqif. Di bawah itu ada mutakallim, orang yang bicara. Yang kedua ada sami, orang yang mendengar. Abil mukhatab, orang yang diajak bicara. Kemudian yang ketiga makan, tempatnya, ya, tempat kita berbicara. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kalian dengarkan dengan baik, kalian simak, kalian ikutin makna-maknanya dan dibaca, ya. Semoga bermanfaat. Hadza ma ufidukum, ini yang bisa Bapak sampaikan. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Prabu Muli Bapak sampaikan. Terima kasih atas pendengarannya dan berkah selalu. Semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Ila liqa fi waqtin akhar insyaallah.